aku membuat peta administrasi seperti yang sudah saya katakan untuk pertemuan sebelumnya ya. Pengabsenan seperti biasa langsung ke siakan masing-masing, linknya sudah saya share di sana, kemudian klik untuk mengikuti perkuliahan. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa segera kita mulai saja ya, biar mempersingkat waktu. Untuk hari ini kita belajar membuat peta administrasi untuk praktiknya ya. Tentunya ini sudah saya berikan kalau tidak salah ya, mengenai peta administrasi ya. Untuk hari ini saya ulangi kembali karena kemarin saya tidak memberikan untuk praktiknya ya, baru untuk teorinya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai membuat peta administrasi tersebut dengan praktiknya langsung ya, jadi agar lebih mudah dipahami. Nah, seperti itu. Kira-kira nanti mau membuat peta administrasi tahu ya, saat kalian mungkin sekolah ya di SD, SMP, SMK, SMA misalkan, itu biasanya ada peta administrasi masing-masing dari bisa saja dari sekolah tersebut, bisa saja juga dari kabupaten ataupun kecamatan tempat sekolah kalian berada ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan membuat seperti itu untuk peta administrasi ya. Untuk kemarin pembuatan file SAP tentunya sudah paham ya, sudah saya jelaskan begitu jelas ya saya rasa, dan juga detail.
Jadi sangat mudah untuk membuat file SAP sendiri dari beberapa wilayah ya, mau kabupaten, kecamatan atau kelurahan, itu prosesnya sama seperti kemarin pada saat saya jelaskan tersebut ya. Oke, mungkin bisa kita siapkan ya untuk hari ini. Praktiknya nanti dikumpulkan sebelum hari Jumat, sebelum hari Sabtu ya. Pokoknya hari jam kerja itu sudah dikumpulkan. Saya tidak membatasi untuk harus hari ini, tapi santai saja biar mudah dipahami dan bisa ya. Jadi nanti sebelum Sabtu saya harap sudah mengumpulkan, akan saya koreksi ya untuk hasil latihan dari membuat peta administrasi. Dan juga nanti semisal saya membuat kita kemarin pada saat praktek kita membuat kota Semarang ya. Nanti saat saya membuat kota Semarang untuk peta administrasinya, itu nanti per mahasiswa diharapkan ya jangan sama, biar kelihatan untuk membuat sendiri itu mungkin tidak harus membuat kabupaten ataupun kecamatan ataupun kelurahan ya. Jadi inisiatif ya. Ini kalian kan ada grup WA-nya tentunya. Jadi jangan hanya peta Semarang aja, kemudian Solo semua, kemudian Batang semua, ataupun Kendal semua, jangan ya. Jadi dibuat agak berbeda, nantinya akan tidak ada yang saya harapkan ya. Jangan ada untuk copy paste untuk tugas ini. Tapi untuk peta administrasi nanti dibuatkan nama per mahasiswa ya, per mahasiswa masing-masing, biar benar-benar itu hasil dari kalian. Yang saya harapkan jangan sampai untuk kopas ya, karena itu untuk diri kalian sendiri ya tentunya. Jangan sampai kalian membodohi diri sendiri, intinya seperti itu. Oke, mungkin sudah siap ya untuk GIS-nya sudah saya tampilkan ini. Boleh menggunakan versi lama ataupun baru, silahkan, pada intinya sama seperti itu. Oke, mungkin bisa kita mulai untuk praktiknya ya, langsung saja, tidak perlu saya jelaskan untuk teorinya. Kita langsung ke praktik saja. Untuk pertama kita buka Quantum GIS-nya ya. Jadi saya di sini menggunakan 21.828 ya untuk versi yang agak lama ini, biar lebih enteng untuk komputernya ya. Kalau mau menggunakan terbaru silahkan, tidak apa-apa, tergantung spek dari laptop atau PC kalian. Kalau memang mampu ya tidak apa-apa, saya tidak mewajibkan ya, ini bebas. Oke, kita buka untuk file yang kemarin mungkin ya, yang daripada kita membuat baru lagi untuk kota Semarang boleh ya, atau kota Semarang yang sudah saya buat kemarin itu kita buka ya. Di sini yang pertama, pada saat seperti ini langkah awalnya adalah kita masukkan data layer vektor yang kemarin ya, sudah saya pisahkan, tidak lagi satu Jawa Tengah. Nah di sini ya, kemarin kita membuat Kendal sama kota Semarang sama Semarang Kabupaten. Nah, semisal kita akan membuat yang kota Semarang saja ya, kita ambil yang SHP-nya, kita open. Oke, kita buka. Nah seperti ini untuk peta Semarangnya ya. Ini belum kita kategorikan, langkahnya seperti kemarin ya. Ini klik kanan properti, kemudian di sini ada umum style. Di style sini kalian kategorikan terlebih dahulu ya. Kita ambil, karena tadi sudah kota Semarang, kita ambil kecamatan saja. Untuk klasifikasikan langsung ya, barulah kita apply. Nah, ini sudah beda warna ya tiap wilayah. Kemudian kita, ini kan belum ada labelnya ya, kita langsung labelkan saja. So label this for layer. Jadi kita tampilkan untuk label
yang di layar kita. Nah, tadi kita kecamatan ya, kita klik kecamatan, kita apply, kita sudah ya, ini ya, sudah. Nah, ini sudah ada beberapa kecamatan yang ada di kota Semarang, dari Tugu sampai Genuk sampai Banyumanik kemudian Mijan ya. Ini masih kota Semarang. Nah, untuk Ungaran sendiri itu sudah masuk Semarang Kabupaten ya. Ini untuk yang dari Semarang mungkin lebih paham. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, kalau kalian sudah membuat kemarin untuk file SHP-nya yang sudah seperti ini, ya bagus ya. Tadi saya bukanya yang masih mentah ya untuk file SHP-nya. Oke, sampai di sini paham ya. Langkah selanjutnya bagaimana? Ini kan sudah menjadi peta ya, peta kota Semarang dengan apa namanya pelabelan per kecamatan. Sudah cukup ya. Nanti kalau kalian mau menggunakan yang per kelurahan boleh. Oke, langkah selanjutnya untuk membuat peta administrasi adalah kita ke project. Sini ya, ada menu project. Nah, di sini jangan sampai lupa new print composer. Jadi ada komposer baru ya untuk apa namanya lembar kerja nanti yang akan kita buat dalam peta administrasi ya. Atau ini di save dulu juga boleh. Save-nya mana ini? Ini ya. Kalau untuk save di sini adalah untuk jadinya ya, file dari Quantum Keys-nya. Semisal kita save tidak apa-apa, kota Semarang gitu ya, kota SMG. Oke, nah biar nanti tidak melabel lagi atau mengkategorikan lagi, kita save saja. Oke, langkah selanjutnya kita ke menu project. Nah, di sini ya, new print composer atau Ctrl P untuk jalur cepatnya ya. Nah, seperti ini, new print composer. Oke, kita namanya apa ini? Peta administrasi kota Semarang gitu ya. Oke, peta administrasi kota Semarang itu ini hanya untuk nama saja, silahkan tidak harus seperti ini ya. Nanti mau dinamai per misalkan Semarang saja, kota Semarang saja, ataupun peta administrasi 1 atau 2 itu terserah ya, untuk nama di file kalian. Oke, kita oke. Nah, ini adalah komposer baru ataupun lembar kerja yang akan guna untuk membuat kita administrasi nanti ya, peta administrasi. Oke, sampai di sini paham ya. Kalau saya kecepatan nanti bisa di ini ya, pelankan mungkin videonya ataupun apa namanya, putar ulang ya. Oke, sampai di sini untuk pembuatan peta administrasi paham ya. Kita langsung saja untuk mempercepat waktu. Nah, bagaimana di sini? Di sini kan ada toolbar di sini ya, untuk menu-menu di sini ada beberapa, tinggal kalian lihat saja, pilih. Nah, ini tambahkan peta baru ya. Ini yang sudah bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris silahkan lihat sendiri ya, add new untuk petanya ya. Kita langsung saja masukkan peta yang ada di tadi ya, kota Semarang. Kita klik di sini, ditambahkan peta, kemudian kita drag di sini ya. Klik untuk mouse yang kiri, tahan, kemudian kita drag seperti ini. Nah, mungkin seperti segini atau segini ya. Segini saja. Dia sudah ada petanya. Nah, ini untuk memindahkan ataupun memindah ini ke atas misalkan, itu kalian tinggal klik di sini saja, pindahkan konten item. Nah, ini baru kita bisa pindah. Kita kontrol untuk scroll ya, untuk memperbesar.
kita sesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk memasukkan peta untuk awalnya. Ya, mungkin untuk mempercepat langsung saja ya. Saya kira paham ini sangat mudah bisa dikatakan. Kita ke sini ya. Properti item di sini. Kita fokus ke sini, kita atur satu persatu nanti untuk data apa namanya? Dari rasternya atau gridnya ya kita atur. Nah, di sini ada raster di sini. Kita klik, barulah di sini sudah ada grid 1 ya, otomatis. Ataupun kalian membuat lagi, tinggal klik plus di sini adalah menjadi grid 1. Kita pilih ya, kita pilih grid ini sampai warna biru seperti ini, berarti dia sudah kita di grid 1 ya, untuk lembar kerja grid 1. Grid 1 ini jenisnya solid. Kemudian langkah yang harus kalian atur adalah di sini. Jadi ya, untuk jenis gridnya solid atau apa itu bisa kalian ini ya, inovasi menurut kalian masing-masing. Nah, yang perlu diatur adalah CRS-nya. Nah, CRS-nya untuk tadi di sini sebentar. Project properties ini belum kita atur tadi ya di sini, maaf. Jadi kita atur derajat desimal ya untuk di project propertiesnya. Kita oke. Jadi di sini koordinatnya ada 110. Ini adalah di wilayah kita di Indonesia ya. Jadi pasti 110 di mana saja. Nah, ini karena tadi mohon maaf belum saya atur ya. Biar nanti di sini keluar CRS-nya. Nah, di sini untuk peta administrasinya kita ubah adalah CRS-nya kita ubah. Nah, di sini kita menggunakan ada untuk defaultnya ini biasanya ada WGS 72 atas atau sama 46 ya, ataupun 49. Kemudian yang kita gunakan di sini adalah karena kita di Indonesia kita menggunakan WGS 48. Nah, ini kalau kalian itu belum ada WGS 48, kalian cari di sini. Sini ya. Tadi mana? WGS. Tadi sudah ada ya. Sebentar. Kita ubah. Nah, ini WGS 484, maaf. Kalian pilih, kemudian kalian klik, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini karena saya sudah setting untuk di sistem referensi koordinatnya, jadi untuk CRS-nya sudah ada ya. Nah, tinggal klik saja kalau sudah, jangan yang 72 tapi kita ambil yang 84. Kita oke. Nah, ini kalau sudah kita ganti untuk 84 tadi itu dia akan tampil seperti ini. EPSG 4326 ya. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, kemudian kita menyeting berikutnya adalah satuan intervalnya. Kita menggunakan satuan peta saja karena kita membuat peta administrasi ya, tidak menggunakan milimeter. Atau ini bisa kalian gunakan pada saat kalian membuat misalkan satuan skala untuk pembuatan peta besar, boleh ya menggunakan milimeter ataupun sentimeter agar di dalam progres atau project di sini itu kalian tidak sempit ya, atau tidak kurang tempat saja seperti itu. Nah, kita karena untuk peta kecil ini termasuknya kecil ya, karena ini hanya untuk kota Semarang, kita menggunakan satuan peta saja. Oke. Kemudian untuk setting berikutnya adalah di intervalnya. Intervalnya di sini belum ada, kita setting di sini berapa ya? Misalkan 0,05 nanti bisa kita atur ya. Oh, ini segini mungkin cukup ya, atau 0,4 mungkin biar agak kecil ya, seperti ini. Ini untuk yang X-nya. Kemudian Y-nya juga kita atur sama saja biar kelihatan bagus. 0,04 ya. Nah, di sini seperti layaknya di peta administrasi yang sering kalian lihat.
seperti itu ya. Paham ya? Nanti bisa sesuaikan dengan urutan yang saya katakan. Oke, setelah itu kita, apa ini? Tadi sudah kita interval, kemudian kita bingkai agar nanti di petanya ini ada bingkainya ya, biar kelihatan seperti di peta administrasi yang ada di instansi sekolahan maupun di perusahaan-perusahaan ya. Di sini belum ada bingkai karena di sini memang belum ada ya. Kita kasih bingkai misalkan. Untuk peta itu biasanya menggunakan zebra ya. Ada interior, ada eksterior. Ini silahkan kalian sesuaikan ya. Misalkan interior itu seperti apa sih, kita lihat. Untuk zebra itu seperti apa. Nah, ini zebra ya. Untuk ukuran bingkainya kalau terlalu tebal bisa ditipiskan mungkin seperti ini. Garis thicknessnya abaikan mungkin, tidak ya. Oke, seperti ini. Ini hanya untuk tampilannya, silahkan atur kalian masing-masing nanti. Kemudian selanjutnya gambar koordinat. Di sini gambar koordinat kita klik. Nah, di sini kan terlihat ya. Nah, di situ terlihat enggak? Nah, ini kan koordinatnya sudah ada ya untuk di kota Semarang ini 110 ya, tadi ada 110. Kemudian untuk yang apa namanya ini horizontal dan vertikal memang beda ya. Kalau untuk horizontalnya ibaratnya kalau kalian melihat globe itu kan ada garis-garisnya seperti ini ya. Kemudian kita menggunakan desimal di sini. Nah, yang perlu kalian setting di sini kiri ya, di sebelah kiri sini, karena ini tidak bagus ya kalau kalian cetak untuk apa namanya ini namanya peta administrasi. Jadi kita sesuaikan saja vertikal ya, biar tulisannya tidak keluar jalur. Nah, seperti ini kan lebih bagus ya. Sama halnya dengan yang sebelah kanan, itu kita buat vertikal. Oke, seperti ini. Vertikal ascending atau descending sama saja ya. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi ini sudah, kalau kita perbesar ini sudah kelihatan ya. Nanti kalau kalian cetak juga kelihatan. Oke, seperti itu ya. Ini baru membuat petanya saja. Nah, ini nanti kan peta administrasi ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini kita lihat atur di bawah ya. Ini kalian sebenarnya atur-atur untuk pengaturan ini banyak ya. Untuk hurufnya misalkan kalian ganti menggunakan apa yang full misalkan seperti. Nah, dia akan tampilannya tebal ya. Jarak ke figura petanya ini misalkan 1 ya, 2. Nah, ini untuk paddingnya ya ibaratnya ya kalau di pengaturan. Nah, ini kalau terlalu dekat mungkin bisa kalian atur 2 seperti ini biar kelihatan, atau kalau 1 seperti apa, 1 saja ya mungkin ya, agak dekat ya. Presisi koordinatnya, oh ini untuk presisinya ya, ini cukup 1 saja. Nah, 3 ya tadi ya. Nah, seperti ini saja 3 ya. Kemudian posisi dan overview apa isinya ini? Draw ini tidak perlu, kita abaikan saja mungkin. Rotasi juga kita abaikan, latar belakang, warna latar misal kalian mau gunakan warna apa saja ya di sini mungkin, atau lebih mudah lagi, nah seperti ini ya. Nah, kemudian ID-nya ini kalian ini saja ya, skip. Mungkin kalau mau diadikan ya monggo dicoba-coba ya untuk variabelnya global proyek. Nah, ini juga boleh di skip ya, silakan.
Oke, sampai di sini paham ya? Kita simpan dulu biar tidak hilang. Nah, ini sudah jadi untuk petanya. Nah, peta administrasi itu biasanya ada logo, gambar, skalanya, kemudian legendnya, untuk ada penamaannya. Nah, itu yang akan kita buat setelah ini ya. Sampai di sini paham ya? Oke, kita langsung saja untuk mempercepat waktu. Kita buat tulisan gambar dulu ya. Misalkan untuk label lagi, untuk peta administrasi itu yang saya ingat ya. Ini yang saya ingat saja. Mungkin kalian bisa lihat contoh-contoh banyak ya. Kita tambahkan gambar di sini. Kita drag untuk kota Semarang. Mungkin segini gambarnya. Sumber gambarnya di sini. Untuk property item, kita klik di sini, barulah kita cari untuk penyimpanan gambar yang akan kita masukkan. Tadi saya sudah ambil di sini kota Semarang ya. Oke, nah ini gambarnya kan belum pas ya. Untuk modenya berbesar dan ukuran ulangi keukuran gambar. Nah, seperti ini. Jadi biar nanti disesuaikan ya. Oh, belum ya. Penempatan ya, ini untuk mode ulang. Penempatannya kok tidak bisa nih. Perbesar dan ukur ulang. Nah, ini barulah yang sini. Penempatannya kita kasih tengah ya, biar posisinya di tengah. Seperti ini. Untuk perbesar mungkin tidak bisa nih. Segini mungkin. Nah, ini untuk yang kota Semarang. Kemudian kita ambil satu lagi untuk Jawa Tengah, mungkin bisa seperti ini biar kelihatan seperti peta administrasi beneran ya. Di sini kita tengah atau centerkan, baru di sini kita setting. Oke, seperti ini mungkin ya, cukup ya. Di sini perbesar saja. Perbesar tengah. Oke, baru kita tuliskan ya mungkin ya. Nah, ini sesuai inovasi kalian sih sebenarnya nih. Nanti kita tuliskan di sini ya. Misal peta administrasi kota Semarang. Hurufnya, untuk warna huruf bisa kalian ubah. Misalkan kalian menggunakan apa, gotik ataupun yang bagaimana. Kalau kurang besar silahkan diperbesar ya. Administrasi Semarang ini kurang, kalau kurang besar silahkan ya diatur ulang. Nah, seperti ini misalkan. Kalau warna silahkan menyesuaikan juga, mau hitam mau apa. Nih saya contohkan hitam. Horizontal marginnya 1 cukup berarti ya. Posisinya kita tengahkan, sejajar vertikalnya kita tengahkan biar center ya. Oke, kita untuk hurufnya full tidak tadi.
Untuk teks lagi, mungkin mumpung teks ya, kita tulis di sini untuk nama kalian masing-masing nanti ya, dengan apa namanya, jurusan masing-masing juga ya. Kita atur hurufnya, misalkan mau menggunakan apa sih, ini kita full atau kurang kecil 12. Nah, seperti ini misalnya. Kita taruh di sini. Ini kita sesuaikan di tengah ya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah seperti layaknya peta administrasi ya, untuk memasukkan gambar dan tulisan. Saya rasa tidak ada kesulitan. Silahkan diatur-atur untuk di sini ya, posisi dan ukurannya. Misalkan frame-nya kalian buat, misalkan frame-nya kalian buatkan frame atau tidak terserah ya. Misalkan buat frame ya, untuk frame tadi mana ini ya, kalau latar belakang kasih warna juga boleh, silahkan ya, misalkan seperti ini. Dan juga untuk yang ini, kalau kalian kasih backgroundnya warna apa, menyesuaikan ya sesuai selera kalian. Nah, seperti ini misalnya. Oke, yang lain silahkan ya di inovasikan sendiri. Nah, ini sudah seperti untuk peta administrasi beneran ya. Kalau kurang bagus nanti bisa kalian edit kembali. Oke, selanjutnya kita membuat skala ya. Di dalam peta itu biasanya ada skala. Nah, skalanya di sini sudah ada. Skala bar baru ya, di sini kita klik saja, kita drag di sini untuk membuat skala, dia sudah langsung ada, sudah dipermudah ya. Untuk 10 km misalkan 2,1 ini tiap apa namanya, jaraknya ini berarti berapa kilo, itu sudah ada. Oke, yang terakhir ini ada legend ya. Legendnya mana ini? Nah, ini tambahkan legenda baru atau legend ya, untuk sebagai keterangan sebenarnya sih. Oke, kita drag di sini seperti ini, mungkin nanti bisa diatur kembali. Nah, ini kan legendnya ya. Kalau legendnya memang cukup segini ya silakan, atau kalau mau dibuat kolom 2 boleh, bisa ya. Judul legenda, ting elemen untuk peta sini, nanti ditengahkan properti utama untuk legendanya ya. Resize kita atur saja di sini banyak ya, untuk pengaturan huruf kolomnya. Nah, ini kolomnya kan satu kayaknya agak kekecilan ya, misalkan dibuat 2 seperti apa. Oke, udah berubah ya. Sebentar, ini
kalian otak-atik saja ya intinya ya. Nah ini kalau dibuat dua seperti ini, sama sih sebenarnya. Kalau memang di sini muat ya kita buat satu saja, tidak apa-apa. Ini bisa dikurangi, kemudian posisikan ya. Untuk posisinya di mana ini? Atau sambil kita tulis untuk legendanya, alignmentnya, size of it content. Sini pengaturannya silakan ya, diatur sendiri-sendiri. Untuk hurufnya, huruf judulnya mungkin dibedakan besarnya 20 atau berapa, atau kita boldkan dengan menggunakan pilih ya, yang sesuai mungkin ya, sesuai selera kalian juga sih. Seperti legendanya ya tulisannya. Huruf subgrupnya untuk yang di sini silahkan ya. Huruf grup dan subgrupnya misalkan mau diganti silahkan. Kolom sudah, posisi dan ukuran, lamanya 1, XY nya ya nanti kalian tentukan, misalkan diposisikan. Kemudian tinggi lebarnya juga ini bisa kita setting manual. Nah ini titik referensi posisinya kita ketengahkan otomatis ya, biar rajin, lebih kelihatan rajin ya. Untuk rotasi tidak perlu, kalau kalian buatkan frame boleh, tidak ya boleh ya. Nah ini kalau tidak ada framenya seperti ini. Kalau memang mau dikasih frame ya monggo. Nah, mungkin lebih bagus ya. Seperti ini. Kalau kita kasih frame, mungkin framenya warnanya seperti abu-abu ya. Framenya kita gunakan satu saja mungkin. Oke, kita lihat. Nah seperti ini legend. Kalau ada framenya, kalau tidak ya silahkan gunakan untuk ininya ya, sesuai kalian masing-masing. Untuk kalau buat warna latarnya kalian setting juga bisa seperti ini misalkan. Nah atau mungkin lebih bagus pakai putih ya monggo. Kita nonaktifkan saja latarnya seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya? Ini sudah jadi nih. Nah untuk pengaturan lain silahkan ya, silahkan itu untuk inovasi kalian, kreativitas kalian, nanti jadinya akan seperti apa itu sesuai ya. Ini kalian tinggal ubah di properti item saja, nanti akan bisa banyak pengaturan di sana. Nah, seperti ini. Judul legenda. Oke. Mungkin nanti kalau ada kesulitan ataupun yang kurang dimengerti silahkan ya. Silahkan ditanyakan. Nah, kalau legenda mungkin bagus ini ya. Tidak pakai frame ini. Nah, seperti ini kayaknya lebih bagus. Oke, sampai di sini paham ya? Kita save dulu, kemudian cara menyimpannya bagaimana? Nah, saat menyimpannya kita komposer, kita ekspor kemana? Image atau PDF misalkan. Nah, kita contohkan ke salah satu ya dulu ya. Nah, kalau cetak langsung juga bisa, kalau untuk komputer kalian ada apa namanya printnya. Kita ekspor salah satu dulu.
Kita close GIS. Oh maaf, ini kok GIS Kendal ya. GIS Semarang gitu ya, biar sebentar. Sistem informasi geografi pertemuan 11 kita buat PDF coba. Kalau sudah seperti ini berarti sudah kita ekspor ya. Kita lihat di GIS 11 ya. Nah ini hasilnya, kita buka ya. Hasilnya seperti apa untuk peta administrasi yang kita buat. Seperti ini. Kita kecilkan dulu biar kelihatan ya. Seperti ini ya. Ini hanya contoh saja peta administrasi. Untuk kalian silahkan membuat yang lebih bagus lagi. Dan saya harapkan adalah jangan terlalu banyak yang sama ya. Karena kota di Jawa Tengah itu banyak. Mungkin ada yang menggunakan peta administrasi kota, peta administrasi kelurahan. Itu tinggal kalian otak-atik di file SHP-nya ya. Jadi kalau saat kita mempunyai file SHP di Semarang seperti ini, kita bisa rubah lagi ya per kecamatan. Nah, di dalam kecamatan tersebut ada beberapa kelurahan. Nah, berarti kita pecah dulu seperti yang saya praktikkan kemarin. Kita sudah membuat kota Semarang misalkan. Nah, di file SHP Semarang tersebut kita pecah lagi. Kita ambil misalkan kecamatan Ngalian. Nah, di situ Ngalian tersebut nanti dibuatkan kategori-kategori per kelurahan seperti itu ya. Jadi yang saya harapkan nanti jangan sama untuk pembuatan apa namanya ini peta administrasinya ya. Jadi agar benar-benar ini membuat sendiri. Dan juga di sini kalian namai ya, namai untuk nama kalian, jurusan kalian mungkin, dan kemudian dikasih Universitas Telkom ataupun bagaimana ya, terserah. Nah, ini untuk seperti ini ya untuk hasilnya. Kalau kita save Brain Composer, kita simpan untuk template-nya mungkin ya, untuk dijadikan file saja atau dokumen. Oke, biar nanti buat membuka kembali bisa kita langsung ini ya. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Praktikum untuk membuat peta administrasi saya rasa mudah dan sangatlah mudah ya. Kalau nanti ada kesulitan ya monggo ditanyakan ke saya langsung. Boleh misalkan ada kesulitan ya, silahkan ditanyakan ke saya. Ini untuk petanya seperti ini. Oke, seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kalian segera buat untuk peta administrasinya ya, silahkan ya, untuk biar lebih cepat untuk bisanya ya. Oh iya maaf, belum bisa. Nah, ini hasilnya kira-kira seperti itu nanti. Itu hanya untuk penyampaian, mungkin kurang bagus. Kalau memang kalian mau membuat yang lebih bagus, syukur ya. Yang lebih bagus lagi seperti apa, silahkan ya. Kreativitas kalian masing-masing. Seperti itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami, dan bisa dipraktekkan, langsung dibuat dan dikumpulkan ke dalam Classroom ya, dalam bentuk file-filenya ya. Jadi nanti kalian membuat sebuah folder, satu folder tersebut dengan nama kalian mungkin, atau dengan nama kalian atau jurusan. Kemudian nanti folder tersebut kalian kirim ke Classroom ya, sesuai anjuran. Untuk kalian buka Classroom nanti ada untuk foldernya sudah saya buatkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.